I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjanati Aulia, salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat mengenai budaya lokal apa saja yang masih dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui apa sih itu budaya lokal? Nah, budaya lokal adalah sebuah kebudayaan yang tumbuh atau berkembang serta diakui dan dimiliki oleh masyarakat suku bangsa setempat. Nah, budaya lokal tersebut bisa berupa seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat. Baiklah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Andil Akbar, yang merupakan tenaga pendidik MAN 1 Parepare, yang akan memberikan informasi mengenai budaya lokal apa saja yang masih dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini. Langsung saja, menurut Bapak, budaya apa saja yang masih dilakukan oleh masyarakat hingga saat ini di Kota Pinrang? Menurut saya banyak sih budaya yang masih berlaku sampai sekarang, yang masih dilaksanakan sama masyarakat. Tapi yang paling banyak kita lihat sekarang ini itu budaya baca doang. Sebenarnya budaya baca doang ini itu berlangsung di hampir seluruh masyarakat Bugis. Jadi bukan cuma orang Pinrang saja yang melaksanakan baca doang. Nah, baca doang itu artinya pembacaan doa. Di pembacaan doa dalam setiap kegiatannya. Biasanya itu dibagi dari beberapa macam pembacaan doa, seperti baca doang salama, baca doang bariala, baca doang masuk rumah, seperti itu. Itu yang masih berlangsung sampai sekarang, yang paling sering kita lihat seperti itu. Dari penjelasan Bapak tadi, kira-kira waktu pelaksananya itu kapan, Pak? Kalau baca doang salama itu biasanya dilaksanakan hampir bersamaan dengan baca doang bariala. Karena sebenarnya baca doang salama dengan bariala itu sama-sama baca doang salama, keselamatan. Kalau baca doang salama itu untuk orang yang hidup. Kalau baca doang bariala itu untuk orang yang sudah meninggal. Nah, sementara kalau baca doang untuk masuk rumah itu pada saat kita mau masuk rumah yang sudah jadi, yang baru mau ditempati, itu dilaksanakan pembacaan doang masuk rumah. Nah, kalau waktu pelaksanaan sih biasanya dilaksanakan kalau baca doang salama sama bariala itu dilaksanakan pada saat menjelang masuk bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Itu biasa dilaksanakan baca doang salama dengan bariala. Nah, kalau baca doang masuk rumah itu biasanya pada saat penentuan hari yang baik menurut yang punya rumah, kemudian masuk ke rumah barunya untuk ditinggali, seperti itu. Dari beberapa penjelasan Bapak tadi mengenai macam-macam baca doang itu pasti adalah makna tersendiri dan mengapa baca doang itu dilakukan. Nah, maknanya itu seperti apa? Jadi seperti ini, baca doang itu biasanya dilaksanakan sama orang-orang yang kita anggap dituakan, tahu adat, atau tahu orang-orang yang sudah tahu melaksanakan syariat. Nah, tapi biasanya kalau di masyarakat sekarang itu adalah puimang atau disebut imam masjid. Nah, imam masjid. Nah, imam masjid ini melakukan baca doa dipimpin sama beliau. Namun yang punya hajatan itu memberikan makanan terbaik. Misalnya kalau orang yang mau baca doang itu mampu memberikan kambing, ya kambing. Kalau tidak mampu, ayam. Kalaupun tidak mampu ayam, ya bisa telur ayam. Ya, yang jelasnya ada wadah yang disiapkan dalam kalau orang Indonesia bilang nampan, kalau orang Bugis bilang baki. Nah, ada baki yang disiapkan untuk dibaca sama Pak Imam. Nah, jadi baca doang salama, yang punya hajatan ini berpikir bahwa dengan membaca doa salama dia mengharapkan keselamatan bagi keluarganya yang masih hidup. Nah, kalau baca doa bariala itu biasanya dilaksanakan
untuk memohon keselamatan bagi keluarganya yang sudah meninggal. Nah, prosesnya juga sama, memberikan makanan terbaik, seperti kalau mampu kambing, mampu ayam, kalau tidak mampu ayam ya telur biasanya. Nah, itu ditaruh dalam sebuah nampan atau baki, kemudian nanti Pak Imam atau orang yang dituakan untuk baca doa itu membaca doa di situ. Kemudian ada juga salah satu ritual yang diberikan itu memberikan wewangian. Biasa kalau orang-orang Bugis bilang dupa. Nah, kalau orang Indonesia bilang kemenyan. Nah, itu diberikan satu tempat kayak mangkok, bisa juga gelas yang dikasih beras, kemudian dikasih dupa. Kalau tidak ada dupa juga biasanya pakai bara api, dari tempurung kelapa. Itu sebagai bentuk persembahan yang punya hajatan kepada yang membacakan doa. Jadi terkadang orang berpikir bahwa kalau baca doa bariala itu makanan yang disiapkan itu yang dikirimkan kepada orang yang meninggal, tapi sebenarnya doa yang dikirimkan, makanya disebut baca doang, ya. Bukan mengirim makanan, tapi mengirimkan doa kepada orang yang sudah meninggal, dan membacakan doa kepada orang yang sudah lebih dulu meninggal. Baca doa selamat untuk orang yang masih hidup, itu baca doa salama. Kalau orang yang meninggal itu baca doa bariala. Nah, kalau berbicara tentang baca doa untuk masuk rumah, itu biasanya yang punya hajatan itu mempersiapkan makanan terbaik juga, mempersiapkan makanan untuk dibaca, didoakan dengan harapan dengan masuk ke rumah yang baru itu akan memberikan rezeki yang baik, hidup yang tenang, tentram, mendapatkan rezeki yang baik juga. Intinya yang punya rumah sakinah, mawaddah, dan warahmah. Itu harapannya. Jadi orang Bugis itu melakukan baca doa karena mereka sadar bahwa tiada daya dan upaya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi ini budaya ini sebenarnya juga berhubungan dengan agama Islam. Jadi apapun yang dilakukan itu selalu diawali dengan doa. Seperti itu sih budaya yang bertahan sampai sekarang yang saya pernah jumpai. Ada pertanyaannya? Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya pertanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Bapak. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.